kelompok 3 akan menjelaskan mengenai strategi bangsa Indonesia melawan tirani Jepang. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmaluddin, absen 16. Perkenalkan, nama saya Rizal Basila, absen 28. Saya Raffi Abian Eman, absen 25. Saya Rina Wati Absari, absen 29. Saya Mulyani Kusuma Wardani, absen 21. Saya Adelia Rahmadani, absen 1. Saya Rafina Nora Putri, absen 7. Saya Sandi Pratama, absen 32. Saya Diasra Manaputra, absen 8. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, strategi bekerja sama. Selamat menyaksikan. Saya Rina Wati Absari akan menjelaskan 5 strategi bekerja sama. Strategi bekerja sama yang pertama yaitu gerakan 3A. Nah, ini didirikan pada 29 April 1942 oleh Jepang dengan Hitoshi Shimizu sebagai pengagas dan Mr. Samsudin sebagai ketua. Gerakan ini bertujuan menyebarkan propaganda Jepang, tetapi dianggap terlalu berpihak pada Jepang dan tidak mendukung perjuangan kemerdekaan, sehingga kurang diterima oleh masyarakat. Akibat kegagalan dan perpecahan di internal Jepang, Gerakan 3A dibubarkan pada September 1942. Selanjutnya, Pusat Tenaga Rakyat atau disingkat PUTRA didirikan oleh Jepang pada 9 Maret 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, dengan tujuan menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang dalam perang. Namun, para pemimpin Indonesia justru memanfaatkannya untuk membangun kesadaran nasional dan mempersiapkan rakyat menuju kemerdekaan. Putra akhirnya lebih berperan sebagai alat perjuangan nasional daripada propaganda Jepang. Yang ketiga yaitu Himpunan Kebaktian Jawa. Himpunan Kebaktian Jawa atau dengan istilah Jawa Hokokai dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 atas perintah Letjen Kumai Kichi Harada untuk memperkuat dukungan rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Organisasi ini menekankan kebaktian melalui pengorbanan diri, persaudaraan, dan tindakan nyata. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah Jepang. Pimpinan pusatnya dipegang oleh Gun Seikan dengan penasihat Insinyur Soekarno dan Hashim Asy'ari. Organisasi ini berkembang hingga tingkat rukun tetangga, tetapi hanya meluas di Jawa. Di Sumatera, keberagaman suku dan budaya membuat pembentukannya sulit, sehingga nasionalis di luar Jawa tidak mendapat wadah berekspresi. Lalu selanjutnya yaitu Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Ini didirikan pada 1937 di Surabaya. Saat penduduk Jepang, MIAI sempat vakum tetapi diaktifkan kembali pada 4 September 1942 dan dipindahkan ke Jakarta. Jepang tetap waspada terhadap MIAI, terutama setelah dana Baitul Mal disalurkan ke umat, bukan ke Jepang. Meski para kiai dianggap tidak membahayakan, MIAI dinilai tidak berkontribusi dalam perang. Akibatnya, MIAI dibubarkan pada November 1943 dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Dan yang terakhir, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI didirikan pada 22 November 1943 dan mendapat status hukum pada 1 Desember 1943. Organisasi ini terdiri dari ulama Muhammadiyah, NU, serta politikus dari Syarikat Islam. Pada 25 Januari 1944, susunan pengurus MASYUMI ditetapkan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketua pengurus besar dan Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim sebagai ketua muda. Tujuan MASYUMI ini adalah mengordinasikan perkumpulan Islam di Indonesia dan Madura serta mendukung kemakmuran Asia Timur Raya di bawah Jepang. MASYUMI berkembang pesat dan berperan penting dalam membela rakyat. Mereka berhasil membujuk Jepang membentuk Hizbullah dan menolak pergerakan Romusha, sehingga kaum muslimin lebih leluasa beribadah serta mengurangi penderitaan selama pendudukan Jepang. Strategi perlawanan secara diam-diam ada 5. Yang pertama, kelompok Sultan Jahrir. Jahrir membentuk kelompok perlawanan dengan teman-temannya dan menjalin hubungan dengan pemimpin yang bekerja sama dengan Jepang. Ia juga mengajar di Asrama Indonesia Merdeka untuk menghindari kecurigaan Jepang. Yang kedua, ada kelompok Amir Syarifuddin. Didirikan setelah Belanda membujuk Amir dan kelompok komunis untuk melawan Jepang melalui gerakan rakyat anti-fasis. Gerakan
Gerakan ini cepat terbongkar dan Amir ditangkap pada tahun 1943. Namun dibebaskan lagi setelah proklamasi kemerdekaan. Kelompok Asrama Menteng 31. Asrama Menteng 31 ini asrama angkatan baru di Indonesia yang didirikan oleh Hitoshi Shimizu dengan dukungan Departemen Propaganda Jepang. Awalnya asrama ini dimaksudkan untuk sebagai pusat politik untuk kepentingan Jepang. Tetapi para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Sukarni dan Syarul Saleh menggunakannya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Rakyat Aceh, perlawanan di Aceh, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang terjadi di Bayu Aceh pada 10 November 1942. Perlawanan ini dipimpin oleh Tangku Abdul Jal bersama 400 pengikutnya. Mereka menyerang markas Jepang di Chot Layang, tetapi pasukan Jepang berhasil mengatasinya. Tangku Abdul Jalil kemudian ditangkap dan dihukum mati oleh Jepang satu perlawanan di Aceh. Perlawanan di Singapura, rakyat Singapura Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamana. Ia menolak sigerai penghormatan kepada Kaisar Jepang karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk melawan Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamana yang mencoba berunding dengan mengirim utusan, tetapi mereka ditangkap dan dilucuti senjatanya. Perlawanan di daerah Kalimantan Barat. Perlawanan ini terjadi akibat kekejaman tentara Jepang seperti hukuman jemur dan eksekusi pejabat serta masyarakat. Pada 16 Oktober 1943, 70 orang berkumpul di bioskop Merdeka Sepakat Pontianak merencanakan perlawanan pada 8 Desember 1943. Namun rencana ini bocor karena ada mata-mata sehingga Jepang menangkap dan membunuh banyak tokoh termasuk Sultan Pontianak Syarif Muhammad Ibrahim dan Syarifuddin. Para korban dikuburkan di Mandor, dekat Pontianak. Perlawanan anggota PETA di Blitar. Perlawanan anggota PETA di Blitar meletus pada 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Sodanko Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sumanto, Sudarmo, dan Halir. Perlawanan ini karena mereka tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat akibat Romusa. Supriyadi adalah Komandan Peleton 1, Kompi 3 dari Batalion 2 PETA Blitar. Sejak pukul 3 dini hari, pasukannya sudah melancarkan serangan hebat dan tentara Jepang terdesak. Namun, pasukan Supriyadi mampu dikalahkan setelah bantuan pasukan Jepang datang. Kurang lebih 70 anggota pasukan PETA diajukan ke pengadilan militer. Anggota PETA yang berhasil membunuh anggota pasukan Jepang langsung dijatuhi hukuman mati, seperti Dr. Ismail Muradi, Suparyono, Halir, Mangkut Dijaya, Sumanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diikutsertakan. Beberapa pihak mengatakan bahwa Supriyadi sesungguhnya sudah ditangkap dan dibunuh secara diam-diam.